Firman Tuhan hari ke-361 November tahun 2024, Kitab Ulangan, pasal 32 ayat 7, perikop, nyanyian Musa tentang penyertaan Tuhan kepada Israel. 1 November tahun 2024, diambil dari Kitab Ulangan, pasal 32 ayat yang ke-7. Perikop adalah nyanyian Musa. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Sebagai bacaan pagi yang dari Esra pasal yang ke-6 ayat 13 sampai dengan 18. Rumah Tuhan ditahbiskan. Kemudian bacaan malam diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27. Paulus empati pada jemaat di Korintus. Pedoman kita di bulan November yang baru pada tanggal 1 November adalah diambil dari Yohanes 13 ayat 35 dengan topik mengasihi dengan kasih Kristus. Dijabarkan dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kalian menjadi murid-muridku apabila kalian saling mengasihi. Ini untuk jelas dilihat oleh orang luar, ya, bahwa apabila mereka saling mengasihi, wah, itulah ciri khas daripada murid-murid dari Tuhan Yesus. Nah, hal masalah ini adanya suatu paradigma orang banyak, ya, yaitu Yesus mengantisipasi tentang penilihannya, ya, terhadap murid-muridnya. Jadi dengan pemilihannya terhadap murid-muridnya, maka Yesus mengantisipasi, jikalau kamu selalu, ya, mengasihi, maka itu menandakan bahwa kamu adalah murid. Jadi ciri khas daripada murid Tuhan Yesus adalah apabila saling mengasihi. Nah, hal ini sesuai dengan hukum kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, pada saat menyimpulkan bahwa hukum yang utama mulai dari hukum 1 titah pertama sampai ke 10 itu disimpulkan oleh Tuhan Yesus bahwa hukum yang utama yang 1 sampai dengan 4, kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu,
dari segenap akal budimu dan dari segenap kekuatanmu. Nah, kemudian hukum yang kedua adalah cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kesimpulan dari hukum-hukum Tuhan. Ya. Dan dikatakan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Nah, kalau bulan Oktober kita sudah mengingat bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Nah, kemudian dalam Markus 12 ayat 30, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dari segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dari segenap kekuatanmu. Sekarang kita mau coba dulu perinci ya. Kenapa dikatakan kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap jiwa, akal budi dan kekuatan ya. Hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Apa beda jiwa dan akal budi? Ini perlu kita lihat. Nah, kalau akal budi adalah ya, merujuk kepada kebijaksanaan dan kemampuan berpikir. Punya akal budi ya, merujuk kepada bijak dan kemampuan berpikir ya, yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi ini kemampuan berpikir dan bijak itu adalah pemberian daripada Tuhan ya. Melalui ajarannya dan mempergunakan dan mengenal lebih dalam ya. Jadi adalah kemampuan kita untuk ya menilai, memahami, memiliki ajarannya. Jadi kemampuan kita untuk memahami ajarannya dengan mempergunakan ya dan mengenalnya lebih dalam. Jadi kalau kita mau mengenal lebih dalam ajarannya dan mempergunakannya, yaitu kemampuan berpikir dan kebijakan tadi, itulah yang dikatakan akal budi. Nah, kemudian bagaimana dengan jiwa? Nah, kalau jiwa adalah mengacu pada aspek spiritual dan ya, emosional ya, dari diri kita. Jadi adanya hubungan spiritual, emosional dari diri kita yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Jadi jiwa itu memang jiwa itu adalah adanya spiritual dan emosional yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Itulah fungsi daripada jiwa. Nah, sumber kehidupan ya. Dan kebaikan hubungan dengan Tuhan. Jadi adanya sumber kehidupan ya dan pergaulan hubungan dengan Tuhan. Apa? Jiwa kita itu adalah langsung menyentuh, langsung berhubungan dengan Tuhan. Maka jangan sampai ada yang sakit jiwa ya atau orang gila. Karena jiwa itu berhubungan langsung secara spiritual dan emosional. Kalau akal budi tadi adalah kemampuan untuk berpikir dan mengambil kebijaksanaan. Nah, dengan demikian ya, mengenai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi dan jiwa
berarti melibatkan intelektual maupun perasaan kita dalam pengabdian kepada Tuhan. Jadi melibatkan ya intelektual maupun perasaan untuk berhubungan dengan Tuhan. Itulah fungsi daripada segenap akal budi dan segenap jiwa. Nah, dengan demikian pengabdian kepada Tuhan bersifat total dan mencakup setiap aspek diri kita. Jadi adalah dengan pengabdian kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu dari semua aspek ya, dari semua aspek diri kita. Itu harus dengan totalitas kita serahkan kepada Tuhan. Nah, dalam konteks ini akal budi mencakup kemampuan untuk berpikir dan memahami. Nah, dalam konteks jiwa mengacu pada sisi emosional dan spiritualitas kita. Nah, kemudian kedua elemen ini sangat penting dalam membangun hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Jadi kedua hal tersebut sangat mendalam. Jadi makanya dikatakan kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Jadi perpaduan antara kemampuan ya, dan kebijaksanaan, kebijaksanaan dan kemampuan berpikir dikaitkan dengan ya spiritual dan emosional yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Itulah dari segenap jiwa dan akal budi. Nah, seperti surat Paulus dalam jemaat di Rom ya dikatakan, yaitu Rom pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu. Perubahan budi berarti kemampuan berpikir dan kebijaksanaan, perubahan budimu, sehingga kamu dapat ya membedakan manakah kehendak Allah. Jadi dengan adanya kemampuan berpikir dan juga adalah kebijaksanaan membuat kita menjadi tahu dan memahami apa kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenaan kepada Allah. Apabila itu sudah kita lakukan, maka kita layak dikatakan menjadi sempurna. Jadi sudah tahu manakah kehendak Allah dan apa yang berkenaan kepadanya. Itulah membuat kita bisa sempurna. Nah, jadi hidup kita menjadi sempurna. Nah, ini adalah apabila datang ya dan percaya pada Yesus Kristus. Jadi hidup yang sempurna adalah datang dan percaya kepada Yesus. Matius 6 ayat 48. Dan juga dikaitkan dengan ya dalam Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Artinya hidup yang kekal dan sejati berada di dalam Tuhan Yesus. Nah, di sini hidup kita sempurna apabila
datang dan percaya pada Yesus Kristus. Karena itu, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga, seperti Allah ya. Kesempurnaan itu ada pada Allah Bapa di surga dan pada Yesus waktu turun ke dunia. Jadi kesempurnaan itu ada pada Allah Bapa, dan Yesus juga menyampaikan waktu dia turun ke bumi ini dan bisa disaksikan langsung oleh murid-muridnya dan umat atau jemaat pada waktu itu ya. Nah, kemudian hal ini juga dijabarkan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah-buah roh. Damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, sabar ya, penguasaan diri. Itulah ada 9 buah-buah roh. Nah, sehingga hidup sempurna bukan berarti bebas dari kesalahan. Itu dulu kita lihat. Jadi kalau hidup sempurna itu bukan berarti kita sudah terbebas dari kesalahan. Tidak, ya. Nah, jadi hidup sempurna ya berupaya untuk hidup. Nah, jadi kita berupaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka tadi dikatakan mana kehendak Allah dan mana yang berkenaan kepada Allah. Itulah kuncinya. Jadi kita tidak luput dari kesalahan, tetapi kita berusaha ya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kasih dan kebaikannya. Itulah untuk penjabaran daripada hidup yang sempurna. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu nyanyian Musa ya. Dikatakan, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Apa makna daripada pernyataan Musa seperti ini ya, dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 7. Nah, jadi dengan perikop ini, yaitu nyanyian Musa ya, Musa mengucapkan nyanyian ini sampai selesai dan sementara seluruh bangsa Israel mendengarkan. Jadi pada waktu Musa hendak menyanyikan sesuatu yang disampaikan kepada bangsa Israel, semua bangsa Israel itu adalah mendengarkan. Nah, diantara daripada nyanyian Musa yang disampaikan itu ya, dikatakan begini: Tuhan membelamu ya, yang perkasa, karyanya sempurna, dan semua jalannya adil. Allahmu setia dan tak ada kecurangan padanya. Ia melakukan yang baik dan benar. Nah, tetapi, ini yang menjadi was-was Musa. Tetapi kamu adalah bangsa yang tidak setia dan tidak pantas lagi menjadi umatnya. Bangsa yang penuh kecurangan dan dosa. Kenapa dikatakan Musa seperti tidak setia? Karena pada waktu Musa pergi ke Gunung Sinai, bangsa Israel hendak melupakan Tuhan dengan mengumpulkan emas perhiasan mereka dan meminta Harun untuk membuatkan lembu ya, yang disembah
oleh mereka. Coba. Disinilah dikatakan Musa ya. Tetapi kamu adalah bangsa yang tidak setia dan tidak pantas lagi menjadi umatnya. Bangsa yang penuh kecurangan dan dosa. Itu sudah dialami Musa. Maka pada waktu itu kita lihat. Pada waktu Musa membawa loh batu yang hukum Tuhan dan langsung begitu melihat lembu emas yang ciptaan daripada Harun, langsung dilempar batu loh dan pecah. Dan lembunya dihancurkan. Kemudian Allah mengatakan, habiskan semua mereka katanya. Tetapi Musa boleh menyampaikan jawaban kepada Tuhan. Apabila saya habiskan mereka, apa kata orang Mesir? Dibawa umatnya di gunung untuk dimusnahkan. Akhirnya Allah mengatakan, kalau begitu pisahkan yang mengikut aku dan yang menyembah berhala. Akhirnya Musa langsung membuat pemisahan. Yang menyembah Tuhan di sini, yang menyembah berhala silakan. Terjadilah dua kubu dari yang satu bangsa. Satu menyembah berhala, satu tetap menyembah Tuhan. Aaron juga sangat menyesal dan tidak tahu apa-apa karena dia dipaksa oleh bangsa yang beringas ya. Karena bangsa yang beringas ini keluar dari Mesir. Ada memang di antara mereka sudah enak-enak makan di Mesir. Dan begitu mengembara di padang gurun merasa tersiksa. Nah, maka mereka mau kembali lagi seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Mesir di sana, menyembah berhala. Mereka mau menciptakan itu. Padahal sudah Tuhan membimbing mereka, Allah yang disembah. Inilah yang disampaikan oleh Musa. Nah, begitulah kamu ya, balas kebaikan Tuhan. Hai orang-orang bodoh dan tidak berakal. Bukankah ia Bapamu, penciptamu, yang menjadikan kamu menjadi satu bangsa? Sudah diwanti-wanti oleh Musa. Nah, kalau ada keraguan pada kamu, maka dikatakan oleh Musa, inilah ayat hari ini ya. Kalau ada keraguan padamu, ingatlah akan zaman dahulu. Pada zaman dahulu sudah banyak yang tidak setia dan membangkang kepada Tuhan. Nah, perhatikan zaman angkatan-angkatan yang lalu. Jadi banyak sekali liku-liku yang dihadapi oleh mereka. Termasuk pemberontakan Korah ya, Datam dan Abira. Memberontak kepada Musa. Nah, dan juga sempat ya Miriam dan Harun berselisih paham dengan Musa sampai Miriam sakit kusta. Tapi itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kemudian anaknya Harun 2 orang ya. Abihu dan Nadab. Salah memberikan persembahan, keduanya mati. Nah, ini yang dikatakan oleh Musa, ingatlah akan zaman dahulu. Perhatikan zaman angkatan-angkatan yang lalu. Tanyakanlah kepada orang tuamu supaya mereka memberitahukannya kepadamu. Jadi diingatkan oleh Musa. Artinya semua masalah-masalah lalu kau bisa tanyakan kepada ayahmu, orang tuamu, bagaimana pergumulan kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Itulah ayat hari ini diingatkan oleh Musa, sehingga dibuatlah ini sebagai nyanyian Musa kepada bangsa Israel ya. Ingat masa lalu, tanyakan kepada orang tuamu supaya kamu tetap setia kepada Tuhan. Itu maksudnya. Kemudian ayat 8 dikatakan, ketika yang Maha Tinggi membagikan tanah, setiap bangsa ditentukan wilayahnya dengan suatu ilah sebagai penguasa. Artinya ada seorang sebagai penguasa. Tetapi
keturunan Yakub ini dipilih Tuhan bagi dirinya sendiri. Nah, jadi itulah dikatakan oleh Musa bahwa dulu ya, pada waktu zaman yang lalu ya, Allahmu setia, tak ada kecurangan padanya, dikatakan ya. Tetapi kata Musa, kamu adalah bangsa yang tidak setia. Jadi Tuhan Allah itu selalu setia dan tidak ada kecurangan dari Dia. Cuman kamu katanya tidak setia ya, dan tidak pantas lagi menjadi umatnya. Nah, jadi untuk memperjelas hal ini, silahkan dengar historikal daripada bangsa Israel. Akan diceritakan oleh orang tua bagaimana pahit getirnya berangkat dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Itu yang mau disampaikan oleh Musa. Jangan melupakan sejarah. Artinya, tanya kepada Bapak, bagaimana jerih payahnya kita dalam melalui perjalanan yang 40 tahun. Nah, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak setia kepada Tuhan. Inilah pesan moral dari perikop ini, supaya tetap melihat masa lalu yang kejadian-kejadian yang orang membangkang kepada Tuhan langsung dihancurkan oleh Tuhan. Coba, 3.000 penyembah berhala itu langsung dibunuh oleh saudaranya sendiri yang menyembah Tuhan karena mereka sudah menyimpang. Jadi dalam hal memilih Tuhan dan berhala, di sini tidak ada persaudaraan, harus dibunuh dan dimusnahkan. Tidak ada, wah itu abang saya, jangan, nggak ada. Tidak ada abang kandung, opung kandung, adik kandung. Kalau sudah menyembah berhala, itu sudah hilang, langsung putus. Dan makanya waktu Musa berhadapan dengan umatnya, maka dipisahkan mereka semua, yang menyembah berhala dipisah, yang menyembah Tuhan juga berpisah. Terkumpullah 3.000 orang yang menyembah berhala. Dan itu langsung dibunuh pada waktu itu. Semua dibunuh, 3.000 orang mati. Maka tidak ada ampun bagi Tuhan. Inilah yang mau diingatkan Musa kepada bangsa Israel ya. Harus tanyakan kepada Bapak bagaimana sejarahnya. Jadi semua histori ini adalah untuk menguatkan iman percaya kepada Tuhan. Agar tidak lagi main-main dengan Tuhan, tetapi tetap serius dan mengasihi segenap hati. Dan hidup kita sembahkan sebagai persembahan yang hidup. Dan judul hari ini juga adalah mengasihi seperti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, inilah perikop nyanyian Musa mengingatkan bangsa Israel supaya ingat sejarah, sehingga Tuhan tidak pernah curang. Tuhan sangat setia dan adil ya, membela dan juga adalah memberikan kebutuhan. Ya, kita lihat, butuh air diberikan air, butuh daging dikirim burung puyuh, butuh makan dikirim manna. Apa yang tidak disampaikan, diberikan oleh Tuhan, semua terpenuhi. Nah, inilah yang mau disampaikan oleh Musa supaya semua generasi-generasi daripada bangsa Israel menanyakan sejarah zaman tentang nenek moyang mereka, dan dengan pengalaman itu mereka menjadi setia kepada Tuhan. Itulah perikop nyanyian Musa tentang perjalanan bangsa Israel. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi ya. Diambil dari kitab Esra pasal 6 ayat 6 sampai 12. Nah, jadi kalau kemarin ya sudah kita lihat, ternyata dokumen
yang disampaikan oleh bangsa Yahudi, kalau pembangunan rumah ibadah itu adalah atas perintah Raja Kores, itu sudah ditemukan bangsa Babel atas perintah daripada Darius. Adanya permintaan Gubernur Titnai dari provinsi Efrat Barat, ya. Dia minta karena pembangunan rumah ibadah tidak dihentikan, terus berjalan. Nah, jadi perlu diselidiki bagaimana sebenarnya pembangunan rumah ibadah ini. Nah, makanya dikirim surat kepada Darius, dan Darius memerintahkan untuk melihat dokumen. Setelah dokumen ditemukan, maka hari ini kemarin Darius memerintahkan, ya, untuk membangun rumah Tuhan. Nah, jadi dengan perintah membangun rumah Tuhan sudah dimulai, dan juga bangsa Babel juga yang dipimpin oleh Titnai diharapkan supaya memberikan bantuan, dan pajak tidak boleh ditunda-tunda. Dia butuh sapi, berikan. Dia butuh gandum, berikan. Dia butuh minyak, berikan. Dia butuh anggur, berikan. Semua harus dipenuhi. Itu perintah daripada Darius. Dan apabila ada orang yang tidak menurut, bahkan katanya tiang rumahnya itu diambil satu biji. Diambil satu biji tiang rumah, kemudian diruncingkan. Setelah diruncingkan, orang yang punya rumah langsung ditusuk pakai tiang rumah tersebut sampai tembus badannya, dia mati. Kemudian rumahnya dirobohkan menjadi tempat sampah. Maka inilah sangat takut dan hati-hati bangsa Israel, bangsa Babel yang apabila berbuat curang terhadap bangsa Israel, maka mereka membangun bahu-membahu dan menjadi bangunan itu menjadi rampung dan sempurna. Nah, kemudian Darius memerintahkan supaya pembangunan ibadah di Yerusalem, ya, itu dilanjutkan. Nah, kemudian di sini bacaan pagi di sini dikatakan bahwa Esra pasal 6 ayat 13 sampai 18, rumah Tuhan ditahbiskan. Jadi dari awal tadi dikatakan adalah dengan adanya surat daripada gubernur untuk menghentikan kepada Darius, Darius memerintahkan untuk diperiksa dokumen. Setelah dokumen diperiksa, diperintahkan untuk dibangun. Sekarang bangunan sudah jadi, rampung. Nah, ini pada tahun ke-6 pemerintahan Darius. Jadi kalau kita lihat, ya, dari Darius ke Kores dan juga Nebukadnezar, itu mungkin sudah puluhan tahun, ya. Dan bangunan ini yang jelas pada tahun ke-6 pemerintahan Darius diresmikanlah atau ditahbiskanlah rumah Tuhan. Nah, sekarang kita lihat akhirnya pembangunan rumah ibadah di Yerusalem, ya, selesai dengan baik, dan itu adalah merupakan suatu restu dan juga sudah direstui oleh Tuhan Allah, ya. Jadi pembangunan rumah ibadah di Yerusalem berakhir dengan mulus dan baik. Nah, jadi kalau di Indonesia mungkin berakhir dengan segel, ya, berakhir dengan segel. Kalau di Yerusalem berakhir dengan mulus. Banyak memang tantangan, mereka menantang membangun, tidak boleh dibangun, tapi ada surat. Sebenarnya di kita pun, ya, sudah membangun, dan semua sudah sesuai dengan PBM. Harusnya peraturan bersama menteri itu adalah dasar dalam membangun rumah ibadah. Maka saya katakan kemarin,
disetujui oleh masyarakat rumah ibadah juga jadi. Tidak disetujui pun itu jadi. Kenapa? Karena pada waktu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama merampungkan konsep daripada pendirian rumah ibadah yang dituangkan dalam peraturan dua menteri, tidak ada yang bisa menghalangi pendirian rumah ibadah. Tidak ada. Kalau minta persetujuan itu maksudnya supaya bersosialisasi dengan masyarakat. Itu. Tapi walaupun itu tidak didapat, tidak ada persetujuan, bukan menghambat rumah ibadah berdiri. Bukan. Karena di pasal 14 ayat 3 dikatakan apabila persyaratan 2A, B dan tidak terpenuhi, maka wajib hukumnya rumah ibadah difasilitasi pemerintah. Sekarang apa goodwill pemerintah? Apakah pemerintah itu sendiri yang menjadi provokator di tempat? Bisa jadi. Seperti pernah terjadi ya. Pernah terjadi. Malah pemerintahnya jadi provokator ya, untuk menolak. Harusnya pemerintah memfasilitasi, tapi jadi provokator ya, itulah. Jadi beda dengan di Yerusalem ya. Di sana walaupun awalnya diprovokasi oleh gubernur, tetapi ya mereka care dengan aturan. Ya mungkin kalau terjadi ini di Israel, peraturan ini ada, pasti udah jalankan. Karena memang ada pasal mengatakan, apabila masyarakat tidak menyetujui, tidak menandatangani untuk mendirikan rumah ibadah, difasilitasi pemerintah. Jadi bukan disegel ya. Jadi gampang sekali main segel. Jadi kalau menurut saya tidak perlu lagi dirubah peraturan menteri yang sudah 08 dan 09. Itu sudah cukup. Tinggal implementasinya bagaimana. Dan juga sementara kalau belum ada rumah ibadah, bisa dibuatkan rumah doa. Sama dengan suro ya, rumah doa untuk tempat berdoa. Jadi tidak usah dikatakan gereja, rumah ibadah. Cukup dikatakan rumah doa. Itu sudah selesai. Jadi sebenarnya mari tidak perlu lagi adanya membuat intoleran hanya karena rumah ibadah. Rumah ibadah itu rumah siapa? Apakah rumah pribadi? Itu rumah Tuhan. Nah kalau rumah Tuhan, terus itu mau kita hancurkan. Maka ya kita anjurkanlah kepada pemerintah dengan adanya PBM dan adanya fasilitas dari pemerintah. Mari jalankanlah dengan baik. Dan juga kenapa masyarakat tidak mau tanda tangan? Itulah pentingnya sosialisasi PBM dari pemerintah, supaya pemerintah harus mengatakan kepada rakyat, Anda tidak tanda tangan pun gereja terjadi. Anda tanda tangan itu lebih baik, karena hubungan emosional dengan baik dengan warga itu tercapai. Kalau tidak tanda tangan, hubungan emosionalnya dengan pemerintah, berarti pemerintah yang turun tangan untuk menyadarkan masyarakat gitu. Nah, jadi inilah yang tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat, bahwa seolah-olah masyarakat itu lebih berhak untuk tidak memperbolehkan pendirian rumah ibadah, baik masjid, baik gereja, baik pura ya. Nah, jadi kita tidak mengatakannya sama enggak, baik termasuk masjid juga. Itu di Jayapura tadi kalau sudah tidak ada istilah. Kalau di Medan memang malah ya teman-teman Kristen membangun buat orang Muslim karena mereka enggak cukup biaya. Ya kalau di kampung saya dulu ya Muslim hanya satu orang. Bagaimana dia bisa membangun surau satu orang? Nah maka gotong royong dan dibangun buat dia. Ya. Nah, jadi tidak ada alasan ya untuk tidak bisa membangun rumah ibadah. Semoga ya dengan adanya peraturan PBM itu adalah merupakan dasar. Dan di situ sudah dikatakan apabila masyarakat tidak menyetujui atau membubuhkan tanda tangan persetujuan pendirian rumah ibadah, maka pemerintah
wajib hukumnya untuk memfasilitasi pendirian rumah ibadah. Clear. Tidak ada yang perlu ditutupi. Itulah bunyi daripada peraturan Menteri bersama ya, Badan Negeri dan Menteri Agama yang dituangkan dalam peraturan 08 dan 09. Nah, sekarang kita kembali kepada bangsa Israel. Rumah ibadahnya ditahbiskan, dan itu yang membangun malah kerajaan Babel yang membantu semua perlengkapannya. Kekurangannya dibantu, butuh ini dibantu, butuh untuk korban bakaran sapi apa dibantu. Nah, maka kita lihat di sini ya, dalam pentahbisan itu ya, Gubernur Eufrat Barat, Tinai dan Setar Bosnai serta rekan-rekan mereka ya, didukung oleh nabi-nabi Hagai dan Zakaria, para pemimpin Yahudi, melanjutkan pembangunan rumah Tuhan itu. Nah, mereka cepat ya menyelesaikan pembangunan itu sesuai perintah Allah Israel dan perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja Persia. Nah, kalau kita lihat siapa Artasasta, apakah Artasasta ini sama dengan Ahasweros? Ternyata dalam catatan sejarah bahwa Artasasta itu adalah sama dengan Raja Ahasweros. Raja Ahasweros kita tahu istrinya adalah Esther sebagai pengganti Wasti, dan Esther seorang Yahudi, yaitu ya anak asuh, artinya diain oleh Mordekai ya. Jadi sebagai ayahnya adalah Mordekai ya. Esther sebagai istri Ahasweros, dia juga punya suatu pengalaman yang sangat-sangat unik untuk menyelamatkan kaum Yahudi. Nah, kemudian setelah diadakan pentahbisan, nah maka dalam hal waktu pentahbisan rumah Tuhan ya, nah di situ sangat banyak korban yang disampaikan oleh bangsa Israel. Nah, sedikit mengenai Esther ya. Dia adalah wanita yang menyelamatkan Yahudi dari pembunuhan yang direncanakan oleh Haman. Karena Haman sedikit iri kepada Mordekai, sehingga karena Mordekai memang tidak mau menyembah seperti mereka menyembah patung, karena yang saya sembah adalah Tuhan Allah. Nah, sehingga Haman merencanakan untuk membunuh semua orang Yahudi di Persia, di 127 provinsi. Nah, dan begitu licinnya Mordekai, sampai keluar tanda tangan raja, dicap pakai cincinnya, dimateraikan bahwa semua bangsa Yahudi akan dibunuh. Sangat sedih. Nah, di sini pilihan yang sangat berat ya, karena sudah beredar surat tersebut ke semua provinsi bahwa bangsa Yahudi akan dibunuh. Itu akibat daripada usaha Haman ya, yang merupakan pembantu daripada raja. Nah, hal ini Mordekai menyampaikan kepada Esther, dan tiang gantungan
Mordekai sudah dibuatkan 9 meter untuk menggantung dia oleh Haman. Ya. Nah kemudian Mordekai memberitahukan kepada Ester, dan Ester langsung menyembah raja. Baginda raja, kami semua akan mati karena sudah ada surat dari raja untuk membunuh semua bangsa Israel. Nah kemudian Mordekai bikin lagi lah surat, katanya sampaikan kepada Ester. Datang Ester, disampaikan kepada raja. Apa kata raja? Surat yang sudah dikeluarkan tidak bisa dicabut. Itu sudah stempel cincin raja. Itu harus dijalankan. Jadi sangat paniklah. Ester sangat panik. Dan Mordekai juga berpikir bagaimana cara mengatasi ini. Inilah mereka dapat pikiran jalan Tuhan, memberikan jalan untuk mereka. Ester sangat bijak untuk mengusulkan kepada Raja Ahasweros, sudah baginda raja, buatkan lagi surat kepada semua bangsa Yahudi untuk bisa bertahan dan melawan apabila ada rencana pembunuhan. Itu yang diminta. Artinya surat yang sudah dikeluarkan tidak usah dicabut, tapi dibuatkan surat untuk membela diri. Yahudi boleh melawan siapa yang akan membunuh dia. Dikeluarkan surat. Akhirnya kesatuan daripada bangsa Yahudi semakin kuat. Mereka semua bersatu padu dan mempertahankan diri. Akhirnya apa yang terjadi? Yang korban bukan di pihak Yahudi, tapi yang korban adalah di pihak daripada bangsa Babel. Dari kerajaan banyak meninggal. Bangsa Yahudi selamat dengan adanya surat untuk membela diri. Nah, inilah pilihan yang diambil oleh Ester. Nah, kalau kita lihat di dalam Ester ya 4 ayat 14 dikatakan begini. Jika engkau tetap diam pada waktu itu, maka pertolongan dan pelepasan akan datang kepada Yahudi dari tempat lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Ini artinya semacam konsekuensi apabila dia tidak bertindak. Nah, tapi siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti inilah engkau menjadi ratu. Jadi dengan adanya tindakan yang dibuat oleh Ester untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, dia sangat dihormati sebagai ratu di kerajaan Ahasweros. Nah, ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya keberanian dan peran individu dalam rencana Tuhan. Jadi dalam kisah ini Ester ia dihadapkan kepada pilihan sulit dan mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, maka perayaan itu diperingati oleh Yahudi namanya Pesta Purim. Artinya terlepasnya bangsa Yahudi dari pembunuhan. Itu dilakukan setiap tanggal 14 sampai 15 Desember. Nah, disitulah ya Pesta Purim ya menerangkan momen ya ketika Allah beroperasi melalui orang-orang yang berani untuk membela kebenaran dan melawan kejahatan. Nah, dan menekankan bahwa Tuhan ya berpihak untuk melindungi dan memberikan jalan keluar bagi umatnya. Jadi itu adalah jalan Tuhan. Dan pada waktu itu semua bangsa Israel bersatu dan bahu-membahu
sehingga terciptalah di sana solidaritas yang tinggi. Yang tidak mempunyai akan dibantu, dan yang berkelebihan bersedekah, sehingga mereka semua adalah menjadi satu kesatuan umat Allah yang setia. Nah, kemudian pembangunan rumah Tuhan sudah selesai. Nah, dan rampung ya pada tanggal 3 bulan Adar pada tahun ke-6. Jadi sudah tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius ya. Maka dengan gembira orang-orang Israel ya, para imam, orang Lewi, dan semua ya, orang yang mantan buangan, artinya yang tadinya dibuang dan ada di sana hadir semua ya. Itu mereka meresmikan rumah Tuhan, mentahbiskan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam peresmian tersebut, presiden tersebut, mereka mempersembahkan, coba kita lihat, 1000 ekor sapi. Wah, itu udah, kalau dijajarkan itu sudah bagaimana hebatnya itu, 1000 ekor sapi. Kemudian 200 ekor domba jantan dan 400 ekor anak domba dikorbankan ya, untuk korban pengampunan dosa. Jadi itu semua korban untuk pengampunan dosa. Mereka benar-benar untuk dihapuskan dosanya, diserahkanlah korban-korban tersebut. 100 ekor sapi jantan dan 200 ekor domba jantan dan 400 ekor anak domba. Kemudian dipersembahkan lagi 12 ekor kambing jantan, itu bagi setiap suku. Suku itu adalah keturunan daripada Yakub, ada 12 orang. Disiapkan 12 kambing untuk setiap suku dapat 1 ekor. Nah, kemudian untuk pelayanan dalam rumah Tuhan, mereka ya menugasi penggolongan para imam serta orang-orang Lewi menurut peraturan yang tertulis dalam buku Musa, dikembalikan. Jadi selalu, karena imam itu sudah adalah dari kaum Lewi, maka mereka juga tidak punya tanah ini kaum Lewi. Dia bertugas sebagai imam, dan dalam pengaturan gereja diberikan kepada kaum Lewi sebagai imam dan sesuai dengan peraturan buku Musa. Itulah gereja ditahbiskan dan mereka pesta. Dari banyak kerikil-kerikil yang dilalui ya, adanya hambatan-hambatan dari gubernur Efrat Barat, yaitu Tidnai dan Setar Bosnai, yang mau menghentikan pembangunan rumah Tuhan. Tetapi orang Israel bijak. Ini adalah perintah Raja Kores. Kemudian mereka mengirim surat ke Raja Darius. Coba selidiki apakah ada dokumen surat tersebut yang memerintahkan bangsa Yahudi untuk membangun. Karena sudah berapa puluh tahun mungkin ya. Jadi dibuka dokumen. Raja Darius memerintahkan untuk periksa dokumen. Akhirnya ditemukanlah dokumen itu bukan di Babel, tapi di Armata ya, atau kota Media. Nah, setelah ditemukan itu, maka dilanjutkan pembangunan rumah dan sudah ditakbiskan. Itulah kejadian seluk-beluk dari pembangunan rumah Tuhan setelah mereka pindah atau kembali dari Babilonia ke Yerusalem. Apa episode berikutnya? Nanti kita lihat, mungkin adanya pesta Paskah. Itulah bacaan pagi pentahbisan rumah Tuhan yang sudah dibangun dengan gotong royong berpuluh-puluh tahun oleh bangsa Israel.
Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, yaitu diambil dari kitab 1 Korintus pasal 9 ya, ayat 24 sampai 27. Nah, Paulus empati pada jemaat. Jadi di sini intinya adalah Paulus memberikan penjelasan kepada jemaat ya, supaya setiap orang yang sedang dalam latihan sama dengan seperti mau pertandingan. Kalau mau ke bertanding itu harus siap, mempersiapkan diri latihan supaya bisa mendapatkan penghargaan. Ini kata Paulus. Nah, dan dia juga katanya adalah sangat empati, merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat yang ada di Korin. Kalau mereka lemah, dia juga merasa lemah. Kalau mereka sukacita, dia juga bersukacita. Artinya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah Paulus. Sehingga dia membuat contoh untuk berlatih serius untuk mengadakan pertandingan. Paulus ya menyimpulkan yang mencoba apa yang dia orang lain ya, jemaat yang ada di Korin. Jadi di sana Paulus mengatakan, saya bukan hamba siapa, saya bebas siapapun. Jadi artinya dia bukan milik Yahudi, bukan milik orang Yunani, bukan milik seseorang, tapi dia milik semuanya. Itu yang mau disampaikan oleh Paulus. Nah, sehingga dia sangat empati kepada siapapun yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam ayat 20 dikatakan ya, di sini bahwa Paulus mengatakan saya bukan siapa, artinya kalau orang Yahudi berlaku seperti Yahudi ya, orang yang hidup menurut keturunan Musa, dia juga seperti menjalankan hukum Taurat. Kalau orang itu berlaku seperti orang Yahudi, dia pun seperti orang Yahudi. Nah, orang yang bukan Yahudi, saya berkata seperti bukan orang Yahudi. Jadi dia artinya empati. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tidak ada istilahnya ada kasta atau pembedaan. Imannya tinggi, iman ini rendah. Tidak. Dia tetap sama kepada yang baru pun percaya atau yang sudah lama percaya. Dia buat perlakuan yang sama, empati. Itulah kesimpulan daripada perikop ini, bahwa Paulus sangat empati, selalu lemah lembut, dan ya memahami apa yang diperlukan oleh orang lain. Jadi dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah Paulus. Apabila bertatap muka dia bilang saya sangat lemah lembut. Tapi apabila saya mengirim surat, saya akan sedikit semangat katanya. Agak keras. Kenapa? Karena kalau dalam tulisan orang bisa menganalisa. Tapi kalau dia bertatap muka keras, orang sulit menganalisa sehingga emosi bisa muncul. Maka Paulus mengatakan strategi dia bertatap muka dengan orang selalu lemah lembut. Tapi kalau dia mengirim surat sedikit keras, karena orang bisa menganalisa dan bisa membaca dengan tenang. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan pertama tadi adalah nyanyian daripada Musa untuk mengingatkan kembali pada masa-masa lalu untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan kemudian rumah Tuhan ditabiskan dengan begitu banyak rintangan, tapi bisa berdiri tegak dan bisa diresmikan. Nah, kemudian Paulus mengatakan dia sangat empati dalam menghadapi orang. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua.